Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bi da'watil Islam wa man tamassaka bi sunnati ala rasulih wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan siang hari ini, Jumat pertama di bulan Muharram, kita oleh Allah diizinkan untuk kembali melanjutkan kajian online pasca Ramadan. Bagaimana teman-teman semuanya kabarnya? Semoga semuanya sehat ya dan dilancarkan semua urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, hari ini kalau saya lihat kalender ya, karena saya tidak tahu hasil ru'yah hilal terkait dengan bulan Muharram seperti itu ya. Rame-rame melihat hilal itu kan biasanya Dzulhijjah sama Syawal, Ramadan seperti itu ya. Kalau di bulan-bulan biasa begini saya tidak dengar, atau saya yang kurang pengetahuan ya terkait dengan itu, terkait dengan berita melihat hilal tanggal 1 untuk tiap bulan Islamnya seperti itu ya. Padahal seperti di bulan Muharram, teman-teman pasti tahu bahwasanya ada satu puasa sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW seperti itu ya. Terus kemudian di tengah-tengah bulan juga ada Ayyamul Bid seperti itu ya. Tapi kemudian ya kita ngikutin kalender ya. Maksudnya kalendernya ada rame-ramenya hilal itu kan ya di 3 bulan itu seperti itu ya. Kalau di kalender yang saya lihat hari ini itu sudah tanggal 6 ya, tanggal 6 Muharram seperti itu, yang itu artinya sebentar lagi tanggal 10 ya, 10 Muharram. Di situ ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW bahwasanya puasa tanggal 10 Muharram seperti itu yukafirus sanata madiyatah, yaitu menghapus dosa setahun yang lalu seperti itu ya. Jadi silahkan teman-teman nanti yang tidak berhalangan, yang tidak haid, yang tidak nifas, atau tidak dalam perjalanan yang itu tidak memungkinkan untuk berpuasa seperti itu, atau kemudian dapat izin dari suaminya, bagi yang sudah bersuami bisa mengambil puasa sunnah tanggal 10 Muharram ini seperti itu ya. Adapun tanggal 9 yaitu puasa Tasu'a seperti itu memang ada hadisnya ya, tapi itu belum sampai dikerjakan oleh Rasulullah SAW kayak gitu. Jadi kalau mau dikerjakan nggak apa-apa, karena Muharram itu salah satu bulan haram. Memang di situ dilipatkan amal kebaikan itu pahalanya, dan dilipatkan dosa itu untuk amal keburukan atau amal kemaksiatan seperti itu. Jadi bila mau puasa di luar tanggal-tanggal itu pun juga boleh seperti itu ya, itu sebagai puasa sunnah aja seperti itu. Jadi itu dalam sebuah riwayat terkait dengan puasa yang tanggal 9 seperti itu untuk menyelisihi seperti itu ya, untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani, di mana mereka juga memuliakan tanggal 10 Muharram seperti itu ya. Dalam hadisnya Ibnu Abbas itu, dalam riwayatnya yang diriwayatkan oleh Bukhari itu kan, awal dari diperintahkannya puasa sunnah tanggal 10 Muharram itu waktu Rasulullah SAW itu tiba di Madinah seperti itu ya. Kemudian Rasulullah itu melihat orang-orang Yahudi itu puasa seperti itu. Ketika ditanya puasa apa ini kayak gitu ya, kemudian mereka menjelaskan bahwasanya Allah di tanggal itu, di hari itu kayak itu, yaitu menyelamatkan Bani Israel seperti itu ya. Maksudnya di sini menyelamatkan dari kejaran Firaun seperti itu. Terus kemudian Nabi Musa itu berpuasa sebagai tanda syukurnya. Terus kemudian Rasulullah memerintahkan kita juga untuk berpuasa seperti itu ya. Itu terus kemudian di waktu berikutnya kemudian ada hadis terkait dengan bahwasanya seandainya Rasulullah itu bisa tahun depan masih hidup seperti itu, yaitu akan mau nambah dengan tanggal 9-nya seperti itu ya, untuk kemudian menyelisih orang-orang Yahudi ataupun Nasrani seperti itu ya. Jadi teman-teman kalau mau puasa tanggal 9, 10 bagus, mau 10, 11 juga boleh, mau 9, 10, 11, 12 boleh, bahkan mulai dari sejak tanggal 1 kemarin juga boleh gitu ya, di puasa sunnah seperti itu ya.
Nah, itu aja informasi tambahannya teman-teman ya, bagi yang mau mengambil puasa sunnah ini untuk kemudian kita bisa meraih apa yang telah Allah janjikan bagi mereka yang puasa di situ kayak gitu ya. Adapun yang baru berhalangan ya cari amal yang lain seperti itu ya. Terus kemudian tambahan berikutnya apa teman-teman, sebelum kita masuk ke materi hari ini terkait dengan saudara-saudara kita kaum muslimin ya, baik itu yang ada di Indonesia maupun khususnya yang saat ini ada di Palestina ya. Tadi saya melihat informasi di sana sudah sekitar 38.000 lebih saudara-saudara kita yang wafat, dan semoga mereka semuanya syahid seperti itu ya, karena Israel sampai sekarang belum berhenti juga seperti itu. Zionis Israel terus bahkan mengusir kaum muslim yang ada di Gaza untuk segera pindah, kayak itu dengan alasan mereka untuk menghabisi itu ya. Ya, jadi menghabisi Hamas dengan alasannya itu disebut sebagai teroris, padahal sebenarnya teroris orang yang membuat teror yang menakutkan itu adalah Zionis Israel itu sendiri teman-teman. Maka kemudian jangan lupa untuk selalu berkirim doa, kalau misalnya kita punya harta sedikit sisihkan untuk mereka, kayak seperti itu ya. Jadi jangan lupa kayak gitu ya dengan kondisi saudara kita yang lainnya seperti itu ya. Nah, dua hal itu sebagai tambahan untuk mengawali materi kita hari ini. Teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini masuk ke materi yang ke-21 sama 22 dari 64 dosa yang dianggap biasa seperti itu. Poin yang ke-21 yaitu memakai parfum untuk menggoda lawan jenis seperti itu ya. Dari judulnya aja sudah kita ketahui ya. Niatannya itu adalah untuk menggoda lawan jenis seperti itu. Terus kemudian yang poin yang ke-22 adalah memandang lawan jenis dengan syahwat ya. Sekarang kita bahas satu-satu ya teman-teman ya. Sekarang yang nomor 21 itu memakai parfum untuk menggoda lawan jenis. Di sini parfum itu bisa berarti wangian seperti itu ya. Jadi hukum asalnya hukum asal perbuatan al aslu fil af'al itu taqayyudu bi ahkami syar'i, yaitu hukum asal perbuatan itu terikat dengan hukum syarak seperti itu. Nah, memakai wangian itu terkait dengan perbuatan, berarti kita harus tahu bagaimana hukum syaraknya seperti itu ya. Nah, ternyata terkait dengan memakai wangian itu ada beberapa hadis Rasulullah SAW ya. Yang pertama itu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ya, kayak bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man uridu alaihi rihanun fala yuradduhu ya, barang siapa yang ditawari wangian maka janganlah dia menolaknya. Terus kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi ya, jika salah satu orang dari kalian diberi wangian maka janganlah dia menolaknya, kayak gitu. Kemudian dalam riwayat An-Nasai, barang siapa yang ditawari minyak wangi maka janganlah dia menolaknya, karena sesungguhnya ia ringan dibawa dan harum baunya, seperti itu. Terus kemudian berikutnya dari Muhammad bin Ali, dia berkata, aku bertanya kepada Aisyah, apakah Rasulullah SAW suka memakai wangian? Aisyah berkata, iya, minyak wangi kaum lelaki seperti kasturi dan ambergris seperti itu. Itu diriwayatkan oleh An-Nasai ya. Jadi teman-teman semuanya, dari hadis bahwasanya barang siapa yang ditawari minyak wangi kemudian janganlah dia menolaknya, yaitu ya dari beberapa riwayat tadi itu menunjukkan bahwasanya memakai minyak wangi itu hukumnya adalah sunnah seperti itu baik bagi laki-laki maupun perempuan. Itu awalnya sunnah itu ya, sunnah, tapi kemudian nanti bisa berubah kayak gitu ya, bisa berubah jadi tidak berpahala tapi malah berkena dosa ketika apa kayak gitu ya, ketika keluar dari niatannya, keluar dari melaksanakan perintah Rasulullah itu sendiri seperti itu. Contohnya apa yang niatan keluar dari perintah Rasulullah, seperti judul pada poin 21, yaitu memakai parfum untuk menggoda lawan jenis seperti itu ya. Menggoda di situ bisa maknanya menarik perhatian, bisa ya menarik perhatian, atau kemudian biar tercium baunya seperti itu, atau memang niatnya itu biar tergoda lawan jenisnya itu, baik itu laki-laki menggoda perempuan maupun perempuan menggoda laki-laki. Jadi niatannya sudah bukan lagi ibadah kayak gitu. Jadi tadi itu niatannya memakai wangian adalah untuk manusia kayak itu. Artinya
digunakan untuk menarik menarik lawan jenisnya. Maka ketika niatannya seperti ini, maka tidak lagi untuk mendapatkan pahala Allah seperti itu. Padahal memakai wangian tadi itu kan hal yang mudah aja yang bisa kita lakukan ya. Jadi tidak lagi bernilai pahala kayak gitu ya, karena niatannya tadi itu sudah keliru. Makanya yang ini yang kemudian tidak diperbolehkan seperti itu. Mana itu dalilnya kayak gitu ya. Ketika wanita atau laki-laki tadi itu, kalau dalilnya ini kan memang khusus perempuan ya teman-teman, ketika dia perempuan itu keluar seperti itu, kemudian wewangiannya tadi itu diniatkan untuk menggoda lawan jenisnya, maka itu bertentangan dengan hadisnya Rasulullah SAW ya. Jadi Rasulullah SAW di situ bersabda, perempuan manapun yang memakai parfum kemudian keluar menuju masjid dengan tujuan agar wanginya tercium orang lain, maka sholatnya tidak terima sehingga ia mandi sebagaimana mandi janabat. Nah itu artinya ketika kita itu, si perempuan tadi itu memakai parfum yang tercium seperti itu ya, terus kemudian dengan tujuan agar tercium orang lain ya, atau kemudian untuk menggoda lawan jenisnya ataupun orang lain, maka ketika dia keluar dalam kondisi itu melanggar hadis ini itu. Hadis ini artinya apa? Jangan kamu keluar kayak gitu. Jangan kamu ikut sholat keluar ketika kamu itu sudah memakai parfum yang itu bisa tercium baunya ya oleh laki-laki seperti itu ya. Atau kemudian kamu berniatan untuk menggoda laki-laki seperti itu. Jadi itu makna dari hadis ini seperti itu. Jadi kalau untuk perempuan memang parfumnya atau wangian itu ada kekhususan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah ya. Bagaimana ciri wangian bagi seorang wanita kayak gitu ya. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, Nabi SAW itu bersabda, minyak wangi kaum laki-laki itu tajam aromanya dan lembut warnanya, sedangkan minyak wangi kaum wanita itu adalah tajam warnanya dan lembut aromanya. Nah dari sini berarti bisa kita ambil kesimpulannya seperti itu ya, bahwasanya wewangian yang boleh dipakai oleh perempuan tadi itu yang di situ tidak tajam baunya tapi tajam warnanya seperti itu. Contohnya itu apa ya, seperti ya minyak kalau dalam hadis Rasulullah itu ada za'faron, itu minyak warnanya kekuning-kuningan seperti itu. Kalau yang laki-laki itu yang tajam aromanya itu misalnya kasturi ya, itu ya saya kapan hari itu beli minyak kasturi itu mah baunya tajam sekali ya gitu ya, bau banget dan masya Allah ya, dan jadi bau sekali dan wangi kayak gitu ya. Nah itu bedanya antara minyak wangi laki-laki sama perempuan. Nah bagaimana kalau kemudian misalkan perempuan itu tadi itu pakai minyak wangi yang sangat tajam aromanya kayak gitu ya. Tadi kan kalau dibawa keluar nggak boleh, maka kalau nggak keluar di dalam rumahnya, misalkan hanya dicium oleh anggota keluarganya, mahram-mahram yang ada di rumah, atau kemudian hanya berkumpul sama perempuan kayak gitu ya, maka itu diperbolehkan kayak gitu loh. Diperbolehkan perempuan tadi itu memakai wangian yang tajam aromanya seperti itu ya. Terus kemudian kalau misalkan kalau laki-laki kan memang aroma ciri dari wewangiannya memang beraroma tajam seperti ya, bisa tercium gitu. Maka bagi laki-laki ini harus pandai menjaga niatannya, jangan sampai kemudian untuk menggoda si perempuan seperti itu. Tapi biasanya perempuan dengan wangi-wangian nggak begitu terangsang ya gitu. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu wangi-wangian tuh bisa merangsang dirinya seperti itu. Makanya tadi itu hadisnya Rasulullah itu bunyinya kalau perempuan, seperti terkait dengan perempuan yang memakai wangi-wangian seperti itu ya. Tapi di sini misalkan si laki-laki tadi itu ingin memakai parfum yang di situ baunya lembut, misalkan pakai parfumnya perempuan tadi ya, yang bisa dicium itu ketika orang itu mencium kulitnya perempuan tadi itu ya, sangat dekat sekali lah seperti itu baru tercium kayak gitu ya. Itu tidak apa-apa, karena ada hadis juga terkait dengan Abdurrahman bin Auf itu ketika dia itu menikah seperti itu, dia memakai parfumnya orang perempuan seperti itu ya, yang itu baunya tidak tajam kayak gitu. Jadi artinya diperbolehkan aja kayak gitu. Kalau laki-laki memakai parfum yang tidak tajam seperti aromanya seperti itu. Nah itu berkaitan dengan parfum. Jadi di
boleh ya perempuan pakai parfum tajam asalkan dia berkumpul sama mahramnya atau suaminya atau kemudian kumpulan wanita-wanita gitu loh. Tapi kalau misalkan keluar malah ditontonkan parfumnya, hati-hati ya, jangan seperti itu karena tadi melanggar hadisnya Rasulullah tadi itu kayak gitu ya. Baik itu untuk sholat maupun tidak untuk sholat, maka parfumnya perempuan ketika tajam aromanya tidak diperbolehkan untuk dia keluar rumah dalam kondisi yang seperti itu kayak gitu. Nah itu teman-teman ya terkait dengan wewangian. Berikutnya yang harus diingat ketika kita beli parfum wangi-wangian kan sekarang banyak itu, pilih yang non alkohol, yang tidak mengandung alkohol. Kenapa? Karena alkohol itu najis kayak gitu ya. Maka kemudian kita haram untuk memakai parfum yang beralkohol kayak gitu ya. Jadi itu berkaitan dengan barangnya, minyak wanginya kayak gitu. Terus kemudian berikutnya berhias itu kan memang salah satu sunnah ya. Kemarin ketika kita mengikuti kajian di Ramadan sudah pernah kita bahas ya biasanya masuk sunnah-sunnah fitrah seperti itu ya, bagi perempuan seperti itu ataupun juga bagi laki-laki yang kemarin sempat kita bahas. Nah kalau kemudian terkait dengan memakai wangi-wangian ini juga ya, dalam konteks ini bagi wanita yang bergabung itu misalkan wanita bergabung bela sungkawa lah, yaitu ya maksudnya itu ketika ditinggal mati oleh suaminya, maka kemudian dia jangan kemudian berhias seperti itu, memakai wangian atau kemudian berhias itu selama 4 bulan 10 hari, yaitu masa idah dia seperti itu ya. Tapi kalau masa bergabungnya perempuan umumnya, orang-orang umumnya itu tidak lebih dari 3 hari seperti itu. Mana itu dalilnya kayak gitu ya? Dalilnya adalah dari riwayat Muslim yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Bukhari sama Ahmad ya. Dari Zainab binti Abi Salamah, dia berkata, aku menemui Ummu Habibah istri Nabi SAW ketika ayahnya yakni Abu Sufyan wafat. Ummu Habibah meminta wewangian sejenis wangian berwarna kuning atau selainnya. Lalu dia meminyaki pelayannya. Kemudian dia mengolesi kedua pelipisnya sendiri. Saya berkata, demi Allah sebenarnya aku tidak memerlukan wewangian ini seandainya bukan karena aku mendengar Rasulullah SAW berkata di atas mimbar, tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung atas kematian lebih dari 3 hari. Kecuali kalau ditinggal mati suaminya, maka berkabung 4 bulan 10 hari seperti itu. Jadi itu ya terkait dengan berhias, salah satunya itu dengan memakai wangian tadi itu ketentuannya begitu. Adapun untuk wanita yang ditalak itu memang ada perbedaan di antara ulama ya, ada yang membolehkan tetap berhias, ada juga yang tidak membolehkan seperti itu dalam kondisi ditalak kayak gitu. Nah itu teman-teman bahasan kita untuk terkait dengan poin nomor 21, yaitu memakai parfum untuk menggoda lawan jenis. Jadi insya Allah sudah jelas ya teman-teman ya, bahwasanya hukum awalnya itu sunnah seperti itu, tapi ketika niatannya sudah keluar atau kemudian kita melanggar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Rasulullah tadi itu, maka bisa menjadi dosa seperti itu. Nah sekarang kita lanjutkan ke poin nomor 22, yaitu memandang lawan jenis dengan syahwat kayak gitu ya. Jadi teman-teman bisa buka dalam Quran surat Al-Isra ayat 36. Mohon maaf hari ini saya berhalangan untuk itu ya, untuk membaca ayat suci Al-Quran seperti itu. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, sama sesungguhnya pendengaran dia, penglihatan dan juga hati itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, kita kan oleh Allah dikaruniai mata. Itu penglihatan seperti untuk melihat seperti itu. Dan ternyata penglihatan kita itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, objek yang kita lihat itu kan ada yang nampak, pasti yang nampak ya. Kalau yang nggak nampak kita nggak usah berusaha ya. Nanti kalau nggak nampak, misalnya pengen lihat setan kemudian mengambil setan sebagai teman, nah itu malah dosa seperti itu ya. Kita nggak usah berusaha untuk melihat sesuatu yang gaib ya gitu ya. Jadi objek yang dimaksudkan yang akan dimintai pertanggungjawaban itu ada ya yang nampak. Kalau yang tidak nampak kemudian kita berusaha untuk melihatnya malah menggunakan tenaga jin, setan atau sebagainya, malah itu kan dosa jadinya seperti itu ya. Jadi yang nampak, yang tidak nampak juga bisa jadi akan diminta pertanggungjawaban juga, ya bisa kena dosa kalau kita kemudian menjadikan setan sebagai teman seperti itu ya, untuk bisa melihat hal yang gaib seperti itu. Nah yang nampak ini seperti itu ya, itu ada yang
halal dilihat, ada yang tidak halal dilihat, seperti itu. Adapun yang halal dilihat misalkan kita melihat alam semesta, kemudian binatang ya, terus kemudian juga manusia, seperti itu ya, manusia. Manusia. Nah, kemudian melihat manusia ini bisa menjadi tidak halal seperti itu, tidak halal dilihat. Ketika apa? Ketika yang dilihat itu adalah bagian-bagian aurat, seperti itu ya. Kemarin sudah kita bahas kan teman-teman semuanya ya, auratnya laki-laki tuh dari pusar sampai ke lututnya ya, kayak gitu ya. Kemudian kalau perempuan seluruh bagian tubuhnya kecuali wajah dan dua telapak tangannya, seperti itu. Maka kalau melihat di luar itu ya, kalau dia bukan mahram seperti itu, maka dia bisa menjadi dosa. Nah, apalagi kemudian kalau melihatnya tadi itu dengan syahwat seperti itu ya, itu malah tambah lagi seperti itu. Jadi sudah tadi itu melihat aurat perempuan tadi itu tidak dengan syahwat, dosa seperti itu ya. Dan dosanya itu bisa disebabkan kenapa? Karena si perempuannya tadi itu menampakkan auratnya, seperti itu ya. Maka kemudian bagi kita sebagai seorang perempuan, kasihanilah laki-laki, seperti itu ya. Jadi dosanya laki-laki itu bisa jadi karena perempuan penyebabnya, seperti itu ya. Seandainya para perempuan muslimah itu menutup auratnya, maka laki-laki itu tidak akan melihat aurat itu juga, seperti itu. Tapi kalau saat ini kan kaum muslimin masih banyak seperti itu yang kemudian belum menutup auratnya, kayak gitu ya. Saya masih ingat ada seorang ustadz kayak gitu ya, yang dia mengatakan ini, ayo perempuan, istilahnya seruan lah bagi para muslimah segera tutup auratnya, kayak gitu. Nanti kalau di alam kubur malaikat kaget loh. Kenapa kaget? Karena di dunia nggak pernah menutup aurat. Ketika di alam kubur kan pakai kafan tuh semua auratnya ditutupin kayak gitu. Jadi nanti malaikat kaget, oh kamu kok pangling gitu ya, setelah pakai penutup kafan seperti itu ya. Jadi belajarlah ditutup auratnya sekarang, jangan sampai menunggu kafan menutupin seperti itu untuk menutupin seluruh aurat, seperti itu ya. Jadi bagi teman-teman perempuan ya itu, laki-laki juga sama ya. Jadi seringnya biasanya kalau saya lihat itu pahanya setengah paha itu yang nggak tertutup kayak gitu ya, maka segera dipalingkan. Itu namanya pandangan yang tiba-tiba kayak gitu ya, pandangan yang tidak sengaja. Kalau pandangan tidak sengaja pernah kita bahas ya di kajian Ramadan kemarin, maka segera kita palingkan kayak gitu. Maka kemudian apa dalilnya seperti itu ya, bahwasanya kita itu oleh Allah diperintahkan untuk menggunakan mata ya gitu untuk melihat yang halal, terus kemudian juga diperintahkan untuk menundukkan pandangan, menjaga pandangan ya, selain dari Al-Isra ayat 36 tadi itu ya. Bagi kaum laki-laki, teman-teman bisa buka dalam Quran surat An-Nur ayat 30 kayak gitu ya. Di situ Allah berfirman, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Terus kemudian bagi yang perempuannya, yaitu dalam Quran surat An-Nur ayat 31. Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Jadi dua ayat tadi itu, ayat 30 sama 31, ini potongan aja ya teman-teman. Ayat ini agak panjang, tapi ini diambil yang terkait dengan menahan pandangan tadi itu, perintah untuk menjaga pandangan atau godul basor, seperti itu. Nah, sekarang kita baca terkait dengan dua ayat ini dalam tafsir Ibnu Katsir kayak gitu ya. Untuk tafsir Ibnu Katsir ayat 30 ini disebutkan ayat ini merupakan perintah dari Allah kepada orang-orang mukmin ya, khususnya yaitu dalam kurung laki-laki ya, ini untuk menundukkan pandangannya atas segala sesuatu yang diharamkan Allah, tidak boleh melihat kecuali kepada sesuatu yang dibolehkan bagi mereka. Jika pandangan secara tidak sengaja terarah kepada sesuatu yang diharamkan, maka dia harus segera memalingkannya. Riwayat dari Jarir bin Abdullah Al-Bajaji radhiyallahu an, dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang memandang sesuatu yang haram secara tiba-tiba. Beliau memerintahkan aku untuk segera berpaling. Rasulullah SAW bersabda kepada Ali, janganlah engkau mengikuti pandangan dengan pandangan berikutnya terhadap yang haram. Pandangan pertama diperbolehkan untukmu, sedangkan yang selanjutnya tidak diperbolehkan kayak gitu.
Jadi itu terkait dengan tafsir Ibnu Katsir ayat 30. Kemudian yang ayat 31 kayak gitu ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum perempuan yang beriman untuk menundukkan pandangannya dan tidak lagi melakukan kebiasaan perempuan jahiliyah dan kebiasaan wanita-wanita musyrik seperti itu ya. Saya ringkas saja ya teman-teman ya. Terus kemudian dilanjutkan, berdasarkan pada ayat ini para ulama sepakat bahwasanya kaum perempuan juga diharamkan memandang laki-laki bukan mahram dengan syahwat seperti itu. Jadi baik laki-laki memandang perempuan dengan syahwat juga nggak diperbolehkan, demikian pula perempuan memandang laki-laki dengan syahwat juga tidak diperbolehkan. Jadi kalau misalkan dengan syahwat itu sudah jelas ya teman-teman ya, maksudnya niatannya melihat itu dengan syahwat seperti itu. Beda dengan pandangan yang tiba-tiba tadi itu, yang tidak sengaja tadi itu kayak gitu loh. Kalau tidak sengaja segera dipalingkan. Maksudnya lihat gitu, oh langsung dipalingkan seperti itu ya. Tapi kalau dengan syahwat itu biasanya diniati, yaitu niat memang pengen melihat kayak gitu ya. Jadi tadi yang poin yang tidak halal tadi itu bisa secara langsung, maksudnya itu si perempuannya ada di hadapannya atau si laki-laki ada di hadapannya. Ada pula yang tidak langsung. Tidak langsungnya apa? Yaitu misalkan lewat video, film yang itu mengandung unsur-unsur keharaman seperti itu. Misalkan film-film porno seperti itu ya, itu juga haram, seperti haram dilihat ya. Melihat aurat aja tadi itu haram, ditambah dengan syahwat tambah haram lagi, apalagi kemudian dengan sengaja melihat film-film yang itu mengandung unsur keharaman, tentunya juga haram kayak gitu ya. Jadi itu terkait dengan memandang seperti itu ya. Masya Allah ya. Jadi Allah itu memang menciptakan penglihatan, pendengaran ya, itu tuh supaya digunakan oleh manusia itu untuk hal yang baik ya, mengingatkan kita kepada Allah seperti itu, bukan untuk kemaksiatan ya. Dan kita ketahui banyak berawal dari melihat, akhirnya jatuh kepada hal-hal yang haram seperti itu ya. Jadi itu teman-teman bahasan kita terkait dengan memandang lawan jenis dengan syahwat seperti itu ya. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah bahasan kita hari ini sampai di situ ya. Dan insya Allah sudah jelas sekali bahasan kita hari ini terkait dengan memakai wewangian atau parfum untuk menggoda lawan jenis dan memandang lawan jenis dengan syahwat kayak gitu ya. Untuk tambahannya apa ya? Tambahannya terkait dengan memandang lawan jenis, terkait dengan ghodul basor yang menundukkan pandangan. Jadi menundukkan pandangan itu bukan berarti kemudian nunduk terus itu ya, nggak begitu ya. Jadi itu maksudnya itu menahan pandangan ya, maksudnya itu menahan pandangan ya, tidak kemudian membiarkan matanya itu jelalatan seperti itu ya, melihat ke sana kemari kepada hal-hal yang haram kayak gitu. Jadi ya seperlunya kayak gitu, memakai mata ini untuk melihat hal yang seperlunya untuk dilihat, yang itu memang boleh dilihat kayak gitu ya. Insya Allah kita semua sudah tahu batasannya apa yang boleh dilihat dan apa nggak dilihat ya, tadi sudah sempat saya sampaikan seperti itu. Nah ya di situ. Kemudian tambahnya lagi, laki-laki, yaitu laki-laki sama perempuan ya, yang diperbolehkan lagi untuk saling melihat seperti itu ya dengan sengaja. Itu ketika misalkan si laki-laki sama perempuan itu sedang dalam proses misalkan ta'aruf atau bermaksud untuk meminang dan sebagainya seperti itu, maka itu diperbolehkan untuk melihat secukupnya apa yang bisa menjadikan dua orang itu bisa saling menerima, saling ridho dengan kondisi yang ada pada pasangannya seperti itu ya, dari melihat wajahnya atau kemudian bagian tangannya seperti itu ya, atau itu maksudnya itu benar-benar dilihat seperti itu loh ya, itu diperbolehkan seperti itu ya, karena memang di situ ada maksud tujuan, yaitu tadi itu yaitu dalam proses seperti itu ya, untuk bertaaruf atau kemudian untuk meminang, tujuannya adalah dalam rangka pernikahan seperti itu. Nah itu tambahannya terkait dengan memandang pandangan
ya pandangan mata. Dan insya Allah sudah cukup ya teman-teman, sudah 30 menit dan sekarang sudah jam 2 lebih sedikit. Dan maka mari kita akhiri kajian kita hari ini dengan baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah semata, dan kalau ada salahnya itu semata-mata kelemahan saya pribadi, mohon dimaafkan ya teman-teman semuanya. Semoga yang kita bahas hari ini bermanfaat bagi saya dan bagi teman-teman semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.